Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan dimanapun berada. Senang sekali hari ini kita kembali bisa berjumpa dalam persekutuan melalui ibadah online dalam Rabu Teduh. Saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan tahu apa yang kita lakukan dan Tuhan mendengar setiap doa, pujian, penyembahan yang kita berikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Mari kita akan memulai pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang baru yang kami terima daripadamu. Kami awali Tuhan kehidupan kami pada saat ini dengan memuji dan menyembah-Mu. Karena bagi kami Engkau adalah segalanya. Bagi kami Engkau adalah yang terutama Tuhan. Dan hati kami selalu rindu untuk memuji nama Tuhan. Karena kami merasakan kebaikan Tuhan sungguh ada dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sepenuhnya. Tapi kami selalu berusaha untuk melakukan apa yang Kau kehendaki. Dan kami ingin menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan menyembah Tuhan. Kita angkat pujian yang meminta agar Tuhan selalu memimpin hidup kita. Haleluya. Haleluya. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Tegap aku dalam hangat naungan-Mu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, kita boleh angkat tangan kita sama-sama. Pegang tanganku, nyatakan kerinduan hati kita. Aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa. Kami perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selalu. Lebih dari nafasku, Bapa. Kita nyanyikan bersama-sama. Haleluya. Lebih dari nafasku, Bapa. Bukan hanya memuji Tuhan, tapi berdoalah lewat pujian ini, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku.
lebih dari nafasku Bapa. Haleluya. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, betapa bersyukurnya kita lewat pujian ini kita diingatkan tentang kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Dia selalu ada bagi kita. Dia siap untuk menyertai kita. Bukan kita yang memohon kepada Tuhan, tetapi Tuhan lebih dulu memberikan tawaran kepada kita untuk supaya kita boleh berjalan bersama dengan Dia. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan berikan. Tuhan mau ada bersama dengan kita. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Haleluya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Lebih dari nafasku Bapa. Haleluya. 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 Lebih dari nafasku Bapa. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan tanganku ya Bapa untuk selamanya. Haleluya. Lebih dari nafasku kami memuji-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sangat memerlukan Tuhan bagi kami. Amin. Berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Haleluya. Lebih dari nafasku Bapa. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Peganglah tanganku. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Peganglah tanganku. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Kita masih dengan tema berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan kuasa Roh Kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mengatakan kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, itu artinya bahwa tujuannya Tuhan yang tentukan. Bukan kita yang pilih, bukan kemana kita mau pergi, lalu Tuhan ikuti kita. Tetapi justru Tuhan yang sudah menentukan kemana kita harus berjalan, dan Dia akan menyertai kita. Dan waktu kita berjalan bersama dengan Dia, maka semuanya akan aman, semuanya akan ada dalam perlindungan Dia. Saya membayangkan Bapak Ibu Saudara, kita bukan hanya diundang untuk masuk di tempat yang Tuhan sediakan, tapi Tuhan bersedia untuk menyertai kita supaya kita sampai di tujuan. Kalau kita diundang oleh orang yang kita kenal di dunia ini, mungkin seringkali mereka hanya memberikan alamat, lalu kita harus pergi sendiri, kita bisa tersasar, kita juga mungkin bisa menghadapi kesulitan untuk pergi ke sana, kita harus naik apa.
tetapi luar biasa Tuhan kita. Dia bukan hanya mengundang kita untuk ada di tempat di mana Dia ada, tetapi Dia juga memberikan jalan agar kita bisa sampai ke tempat di mana Tuhan mau kita ada. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, tapi Dia berjalan bersama dengan kita. Ibaratnya Bapak Ibu Saudara, ini hanya ilustrasi. Kalau misalkan kita pergi dengan kendaraan itu perlu bahan bakar. Seberapa banyak kita isi, ternyata kadang-kadang bahan bakarnya habis. Tapi karena Tuhan ada bersama dengan kita, Dia sediakan bahan bakar, sehingga akhirnya kita nggak mogok, sehingga kita bisa sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Saudara yang kasih Tuhan, dalam kehidupan dunia kita mengiring pada Tuhan, kita mau masuk surga, kita mau hidup kudus. Kadang-kadang godaan begitu berat sekali. Ya, kita diajak atau oleh dunia ini dipengaruhi oleh pikiran untuk keluar daripada kebenaran Tuhan, emosi ataupun perbuatan ingin kata kita keterbatasan kita. Sepertinya dunia menawarkan suatu solusi, padahal itu bukan berasal daripada Tuhan, dan akhirnya kita bisa gagal. Atau mungkin kita sepertinya capek dalam kehidupan di dunia ini, dalam mengiring pada Tuhan. Sementara kita melihat orang-orang sekitar kita, mereka di luar Tuhan, tapi mereka hidupnya sepertinya terasa lebih enak, lebih bebas. Sementara kita jadi anak Tuhan, benar seperti firman Tuhan katakan, pikul salib, berat hidup dalam dunia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengerti apa yang Tuhan lakukan bagi kita yang merasa berat. Tapi sesungguhnya tidak akan terasa berat lagi kalau kita percaya kepada Tuhan. Masalah ada, kekurangan ada, bahkan kekuatan untuk bisa melakukan kebenaran itu akan diberikan oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ada satu pujian lagi yang kita akan nyanyikan bersama-sama, ya, agar dituliskan di dalam Injil, ya, bahwa perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi. Perhatikanlah burung di udara, Tuhan pelihara. Kalau kita sebagai ciptaan Tuhan lebih daripada bunga bakung, lebih daripada burung, maka Tuhan pasti pelihara kehidupan kita. Mari naikkan pujian ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara. Nyanyikan dengan iman dan ucapan syukur. Cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan pelihara. Haleluya. Tanpa bekerja. Apalagi kita nyatakan kesayangannya, Tuhan pelihara. Tuhan sediakan. Kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Kau Tuhan. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari, karena janji-Mu pasti terjadi. Amin, haleluya. Saat kau perlu,
Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Firman Tuhan lewat pujian memberikan kekuatan bagi kita. Kita tidak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara secara persis. Tapi satu hal yang kita terima bersama-sama saat kita menyembah kepada Tuhan. Saya merasakan jika hari ini Bapak Ibu mungkin merasakan hidup yang harus dihadapi, terasa ada tantangan. Tapi hari ini ada kekuatan Tuhan, sehingga saya percaya Bapak Ibu akan kuat menghadapi tantangan itu. Karena melihat pada firman Tuhan, menerima janji bahwa Dia menyertai, bahwa Dia ada, Dia mengasihi kita, Dia memelihara kita, Dia menolong kita. Apapun juga keadaan Bapak Ibu Saudara, dalam kelemahan, dalam kekurangan, hari ini lihat kepada kebenaran firman Tuhan. Dia berjanji untuk menyertai kehidupan kita. Kita ulangi lagi pujian ini, perhatikan burung di udara, bunga bakung di ladang. Perhatikanlah bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Mari lihat burung di udara, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan pelihara tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu. Amin. Saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Mari orang percaya memuji Tuhan. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat berdoa, amin. Saat Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat berdoa, amin, amin. Saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan Tuhan, amin. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari, karena janji-Mu pasti terjadi. Mari orang percaya katakan amin. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan. Saat kau perlu, amin. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur
Tuhan berkati. Saat percaya Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Mari berdoa. Haleluya. Ya Rabba ya Syanda. Kami datang Tuhan, kami percaya, kami bersyukur. Kami datang Tuhan, haleluya, bawa iman percaya kami, amin. Haleluya, kami percayakan firman-Mu, bahwa kami adalah kesayangan-Mu Tuhan, amin. Kami bangkit dari kelemahan kami. Kami keluar dari rasa sedih kami Tuhan. Kami terima kekuatan daripada-Mu Tuhan. Amin. Amin. Kami melihat Tuhan yang besar. Kami melihat Tuhan Kau Maha Kuasa. Kau menyertai kami, Kau menolong kami. Bahkan saat kami menghadapi kesukaran dalam hidup ini Tuhan, Engkau yang mampu dan selalu melepaskan kami daripada kesukaran kami. Bahkan kami bisa bersyukur penyertaan-Mu ada dalam sakit penyakit kami Tuhan. Karena kami akan menerima kesembuhan daripada-Mu. Bahkan kami bersyukur Tuhan ketika kami kekurangan, karena kami melihat ada pemeliharaan Tuhan. Kalau kami hidup, itu karena kami dipelihara oleh Tuhan. Kami diberikan makan, kami diberikan kecukupan dari kekurangan kami melalui tangan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Dan kami tidak pernah mau lagi mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Kami benar-benar hidup percaya dan mengandalkan Tuhan. Kami mau hidup benar-benar menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Jangan lupakan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Amin, amin. Itu artinya Tuhan menolong bukan masa yang lalu. Tuhan tidak berhenti sampai hari ini. Tetapi pertolongan Tuhan akan ada terus bersama dengan kita selama-lamanya sampai kepada akhir, di mana Tuhan boleh berjumpa dengan kehidupan kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat apa yang sudah Engkau berikan bagi kami. Limpah kemurahan-Mu ada bagi kami Tuhan. Damai sejahtera ada bagi kami semua Tuhan. Terima kasih. Berkati kami dengan firman-Mu saat ini Tuhan. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja. Yang menguasai lidah bibir kata daripada hamba-Mu. Engkau berkati telinga setiap mendengarkan. Firman-Mu akan menjadi benih yang tertanam dalam tanah hati orang percaya. Tumbuh berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Salam sehat buat Bapak Ibu Saudara. Tetap semangat dan teruslah setia kepada Tuhan. Karena apa yang sudah kita terima dari Tuhan, itu jauh lebih mahal dari apapun yang ada di dunia ini. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan tidak dapat kita beli dengan apapun yang ada dalam dunia ini. Tetapi syukur kepada Tuhan, kita boleh menerimanya melalui percaya kepada Tuhan. Ya. Sebagai orang percaya, kita masih ada di dunia dan kita harus bertahan sampai pada akhirnya. Kita bersyukur
atas kebaikan Tuhan. Bersyukur atas berkat rohani. Bersyukur karena Tuhan tahu apa yang kita perlukan dalam perjalanan kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-12 yang berkata, sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ayat 4, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Saya senang kita melihat ayat ini lebih seksama. Ya, ada 4 hal dalam ayat ini. Yang pertama, di ayat yang keempat, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Siapa rohnya? Roh Tuhan, Roh Kudus. Tetapi ada rupa-rupa karunia. Satu Tuhan, satu roh. Tetapi rupa-rupa, artinya banyak, lebih dari satu. Dan itu diberikan kepada kita. Sudahkah saudara bersyukur atas karunia, rupa-rupa karunia yang Tuhan berikan bagi kita? Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita di dalam dunia, kita melihat kalau orang yang berterima kasih waktu kita tolong, walaupun kita tidak ingin mencari hanya ucapan terima kasih saat menolong, tetapi kita rasanya lebih ingin mengasihi orang tersebut karena orang itu tahu untuk berterima kasih. Nah, oleh sebab itu Tuhan memberkati kita, memberikan kita rupa-rupa karunia. Dan jangan lupa untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan. Amin. Jangan lupa bersyukur atas berkat-berkat rohani. Karena janjinya selalu ditepati. Yang percaya katakan amin. Janjinya ya dan amin. Ada janji ditepati. Janjinya diberikan rupa-rupa karunia. Katakan amin, saudara akan menerimanya. Yang kedua, ayat 5. Ada rupa-rupa pelayanan. Tetapi satu Tuhan. Artinya ada rupa-rupa karunia itu harus digunakan dalam rupa-rupa pelayanan. Amin. Ya, jadi saudara, kita hidup diselamatkan, masih hidup di dunia ini bukan untuk menunggu Tuhan datang kedua kali. Sekali lagi, Tuhan memberikan kita keselamatan lalu kita masih hidup di dunia ini, jangan kita berpikir ya udah saya kan udah selamat lalu saya berdiam diri. Tidak. Firman Tuhan katakan ada rupa-rupa pelayanan. Saudara yang belum melayani, mari bersama-sama melayani. Saudara yang sudah melayani, saya mau berikan kata penghiburan. Orang-orang yang melayani Tuhan seringkali digoda dengan kata berhenti. Saya mau mundur deh dari pelayanan. Saya nggak mau lagi pelayanan lagi. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Bukan kita yang menentukan kehidupan kita. Seharusnya Tuhan yang memimpin hidup kita. Kalau kita mengerti akan firman Tuhan, bahwa kita diselamatkan, tadi Tuhan berikan kita rupa-rupa karunia, kita bersyukur ada rupa-rupa karunia. Tetapi juga Tuhan tambahkan kepada kita, ada rupa-rupa pelayanan. Dan pelayanan itu macam-macam. Jadi bersyukur buat saudara yang hari ini sudah melayani. Jangan anggap kecil pelayanan yang saudara lakukan. Memang karena kita bisa, maka kita seringkali menjadi terbiasa. Dan akibatnya kita menjadi seolah-olah menjadi hal yang tidak istimewa. Tetapi mari kita anggap hal yang luar biasa ketika setiap kali kita melakukan pelayanan. Amin. Saudara melayani apa? Contoh alat musik. Gitar,
drum, bass, keyboard, kajon, singer, WL. Apa saja semua yang saudara lakukan. Di gereja juga ada mengumpulkan persembahan dengan ada petugas kolektan. Kalau saudara pegang alat itu dan saudara menerimanya dengan penuh ucapan syukur, maka pelayanan saudara akan dipenuhi dengan semangat yang luar biasa daripada Tuhan. Aduh Tuhan, terima kasih saya bisa melayani Tuhan. Maka saudara akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Maka saudara tidak akan mundur dari Tuhan. Maka saudara tidak akan berhenti dalam pelayanan. Kenapa? Setiap kali memegang pelayanan itu, yang mungkin tadinya kita pikir biasa, sekarang kita ubah menjadi luar biasa, maka kita akan kuat di dalam Tuhan. Amin. Yang berikutnya, saudara yang kasih Tuhan, kita lihat ayat yang ketiga, ayat yang ke-6. Dunia sekarang ini senang dengan yang fantastis, fenomena, yang lebih daripada yang biasa. Dan itu Tuhan sudah tahu. Dan Tuhan sudah sediakan. Lihat dalam ayat yang tadi. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu. Saudara yang kasih Tuhan, berbagai-bagai perbuatan ajaib. Karunia-karunia diberikan pada orang percaya. Pelayanan-pelayanan itu harus dikerjakan oleh orang percaya. Karunia di dalam pelayanan akan melahirkan berbagai-bagai perbuatan ajaib. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita ingin ada terjadi keajaiban, tapi bukan supaya kita dikenal sebagai pelaku keajaiban itu. Tetapi marilah kita mendasari pelayanan kita dengan kuasa, dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Ketika ada mujizat, ketika terjadi keajaiban, saya yakin dan percaya itu terjadi ketika Tuhan melihat tidak ada hambanya yang mencuri kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu kita melayani Tuhan dengan karunia yang diberikan oleh Tuhan, maka rumusnya adalah karunia, pelayanan, perbuatan ajaib. Jadi perbuatan ajaib itu bukan hanya sesuatu yang kita pikirkan, kita baca di Alkitab, oh orang buta bisa melihat. Perbuatan ajaib begini Bapak Ibu Saudara. Ketika pelayanan kita bisa mengubahkan orang yang putus asa menjadi kuat kembali dan memiliki pengharapan di dalam Tuhan, itu adalah perbuatan ajaib. Saudara, Tuhan kasih kita waktu 24 jam. Ya. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita melakukan pekerjaan atau aktivitas kita, lakukanlah. Kolose 3:23, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti Tuhan, untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya, kita ada di dalam karunia Tuhan. Semua yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Dan kuasa Tuhan akan menyertai pelayanan kita, sehingga tidak ada pelayanan yang tidak ada perbuatan yang ajaib. Artinya apa? Orang akan merasakan kasih Tuhan di dalam pelayanan kita. Dan yang keempat, kalau di dunia ini sekarang cari pekerjaan susah, tapi firman Tuhan justru sebaliknya. Dikatakan tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kita masuk dalam semua orang. Semuanya itu apa? Semuanya itu adalah karunia, pelayanan, perbuatan ajaib. Semuanya itu adalah karunia-karunia, pelayanan-pelayanan, berbagai-bagai perbuatan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya mau ceritakan kisah kehidupan, ini hanya dongeng, tentang tukang kayu. Seorang tukang kayu, dia memiliki berbagai perlengkapan. Dan ini hanya sebuah dongeng, imajinasi saja. Perlengkapannya ada kapak, ada palu, ada bor, ada gergaji. Yaitu memang alat-alat tukang.
Dan ini hanya ilustrasi, semuanya bisa bicara seperti manusia. Lalu mereka bilang, oke, saya mau pimpin rapat. Si kampak, dia mau mimpin rapat. Tapi waktu si kapak katakan, saya mau mimpin rapat, maka si Palu protes. Dia bilang, nggak bisa, karena kamu itu suka memecah belah. Karena memang kapak itu suka memecah belah kayu. Lalu si kapak bilang, dia balas lagi, dia bilang, kamu Palu, kamu itu bisanya hanya pukul-pukul saja dengan menghasilkan suara yang keras. Gitu. Ributlah mereka. Lalu si Palu ini juga bilang, sebenarnya ada yang lebih ribut lagi dari saya. Yaitu apa? Mesin bor. Ya, dengan drrrr gitu. Itu lebih berisik lagi, kata Palu. Tapi si mesin bor bilang, kamu jangan bilang begitu. Kamu tahu nggak itu yang sebenarnya bikin telinga nggak rasa sakit? Itu gergaji itu yang suka motong, krek gitu. Lebih berisik lagi katanya. Dan tiba-tiba pintu ruangan gudang itu terdengar, pintu kuncinya dibuka, cekrek, dan mereka berdiam. Karena apa? Tukang kayu masuk. Dan tukang kayu itu mengambil tasnya dan dia pergi keluar. Dan di tempat pekerjaannya mulailah dipakai kapak itu untuk menebang pohon. Dan semua harus diam. Lalu setelah itu mulailah diambillah gergaji. Selesai kayu itu dipotong, maka mulai dipaku ya, dengan palu yang keras. Dan setelah itu mungkin mulai dipasang dengan bor. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Akhirnya semua tidak ada yang lebih, tapi semua punya fungsi dan kegunaannya masing-masing. Ketika mereka merasa hebat dengan diri mereka masing-masing, mereka tidak ada manfaatnya. Tapi ketika mereka bersatu, maka mereka bisa menghasilkan suatu benda yang dibuat oleh tukang kayu itu. Siapakah si tukang kayu itu? Tukang kayu itu adalah Tuhan kita. Siapakah alat-alat perkakas itu? Kita adalah bagaikan perkakasnya Tuhan. Sehingga kita berbeda-beda, tetapi semua dipakai Tuhan. Ada berbagai karunia, ada berbagai pelayanan, ada berbagai perbuatan ajaib. Dan Tuhan mau, Tuhan yang satu, Dia mau semuanya itu dikerjakan dalam semua orang. Amin. Marilah kita mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat ada orang yang lebih hebat dari kita tahu Tuhan akan pakai orang itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita lihat ada kekurangan dalam diri orang, mungkin kelebihan kita lah dipakai oleh Tuhan untuk menerima kekurangan orang itu. Dan pada akhirnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Jadilah orang percaya yang setia kepada Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan kami bisa memuji dan menyembah-Nya. Terima kasih buat karunia yang bermacam-macam yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat pelayanan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Dan kami juga bersyukur atas perbuatan-perbuatan ajaib yang terjadi di dalam kehidupan kami melalui karunia dan pelayanan kami Tuhan. Dan semua itu dikerjakan oleh Engkau sendiri di dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Seperti firman-Mu berkata, karena kami ini adalah buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, dan Engkau mau kami ada di dalamnya. Dan kami berdoa, jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami akhiri pertemuan kami pada hari ini. Dan Engkau memberkati buat saudara-saudara kami yang beraktivitas, yang bekerja, yang melakukan kegiatannya di mana saja, di dalam rumah tangga. Semuanya Tuhan berkati menjadi baik dan berhasil. Lindungi yang dalam perjalanan, lindungi buat semua kami, dimanapun kami berada. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.